Semoga tayangan ini bisa membuat kita menjadi lebih sadar kalau misalnya bahwa waktu terhadap anak itu sangat berharga karena kita sangat takut sekali kehilangan momen-momen apalagi tumbuh kembangnya seorang anak gitu ya. Dan apakah benar nih bahwa bahaya selanjutnya yang harus dijauhkan dari anak adalah memberi anak hanya sisa waktu saja. Sehingga anak dan orang tua itu tidak memiliki ikatan yang dekat. Bahkan akhirnya bisa bermusuhan satu sama lain. Kita mohon penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam. Silakan. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa kisah Nabi Yusuf alaihissalam sangat menarik? Kalau kita lihat kan Al-Quran itu kan isinya ada akidah, kemudian ada ibadah, kemudian ada sirah di dalamnya. Kisah Nabi Yusuf adalah satu sirah yang sangat panjang, termasuk yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ini kok ngapain Al-Quran? Apa pentingnya kisah Nabi Yusuf untuk kita? Ternyata subhanallah kisah Nabi Yusuf yang sangat dekat dengan ayahandanya karena waktu-waktu ayahanda beliau berikan kepada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sampai saudara-saudara yang lain merasa iri terhadap Nabi Yusuf alaihissalam sehingga terjadilah yang namanya Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur sehingga skenario Allah lah itu. Tapi kami yakin orang tua Nabi Yusuf itu tidak pernah zalim terhadap anak-anaknya. Kemudian salah satu bukti kedekatan dan waktu yang diberikan orang tuanya kepada anaknya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf itu cerita tentang mimpinya kepada ayahandanya gitu. Kata ini arafil manam Nabi Yusuf mengatakan saya lihat di dalam mimpiku ada bintang-bintang, ada bulan wahai ayahanda. Kemudian dia bercerita tentang mimpinya. Kalau sekarang kita cari, ada nggak anak-anak tuh cerita sama orang tuanya dengan tentang mimpinya? Paling kalau masih sebelum SD atau SD masih cerita. Tapi ketika SMP udah nggak cerita lagi kepada orang tuanya. Padahal salah satu mimpi yang paling penting kita ceritain kepada orang tua itu mimpi basah, mimpi junub. Supaya orang tua ngajarin kita gimana cara mandi wajibnya, mandi besarnya. Banyak teman-teman milenial itu nggak tahu mandi wajib, kenapa nggak pernah malu untuk bertanya kepada orang tuanya dan orang tuanya nggak tahu anaknya sudah balik karena nggak pernah cerita anaknya. Subhanallah. Maka dari itu bagaimana Nabi Yusuf AS cerita kepada kedua orang tuanya karena orang tuanya pun dekat dengan dirinya. Ingat di dalam Al-Quran berbicara tentang waktu ada satu surah yang mana di dalam Al-Quran itu menjadi sunnah bagi sahabat Nabi ketika mereka bertemu. Surah ini adalah surah Al-Asr. Sahabat-sahabat Nabi ketika sedang berkumpul bermajelis, mereka itu selalu yang namanya membaca surah Al-Asr sebelum berpisah gitu. Jadi kalau kita mau berpisah ya udah balik dulu ya bro. Oh ya udah bro. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik gitu. Jadi baca surah Al-Asr dulu. Kenapa? Saling mengingatkan tentang waktu yang begitu penting. Wahai teman-teman, enggak ada jaminan bahwa kita akan ketemu lagi besok. Jadi kita baca surah Al-Asr bagaimana waktu itu sangat penting. Pulanglah kamu ke rumahmu untuk menengok anak-anakmu bagaimana waktu yang mereka rasakan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW itu bukan hanya lebih banyak sirahnya itu di dalam rumah gitu ya. Sirah baginda Nabi SAW itu banyak sekali tentang bagaimana beliau berlaku kepada Sayyidatina Fatimah. Sedangkan Rasulullah itu harus mengurus dunia. Lihat, Rasulullah itu harus mengurus dunia. Bagaimana mungkin seorang yang harus mengurus dunia masih mempunyai kisah-kisah yang luar biasa ketika bertemu dengan Sayyidatina Fatimah. Rasulullah mengecup keningnya, mengecup pipinya, lalu mengambil tangan Sayyidatina Fatimah, mencium tangan Sayyidatina Fatimah. Rasulullah itu tidak mencium tangan orang lain, tapi kepada anaknya, putrinya, dicium tangannya. Kenapa? Ini membuktikan bahwa orang yang mengurus dunia saja, seluruh manusia di akhir zaman ini diurus oleh satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Seluruh dunia itu diurus oleh Rasulullah SAW, ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memimpin manusia di akhir zaman ini Rasulullah, tapi masih sempat untuk punya waktu menengok anaknya. Bagaimana Fatimah, Sayyidatina Fatimah curhat, ayahanda capek juga ya kalau nggak punya pembantu di rumah. Maka Rasulullah masih sempat ngajarin anaknya, nah mau nggak aku kasih bacaan lebih baik daripada pembantu? Apa itu? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Bagaimana seorang yang mengurus dunia saja masih sempat untuk anaknya, lah kita belum ngurus dunia, belum ngurus kabupaten, belum ngurus satu provinsi. Bisa lupa sama bisa lupa anak terhadap anak-anak di rumah tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramahi. Karena momen-momen kebersamaan itu yang sayang kalau sampai hilang ya Ustadz ya. Allah, ya. Baik, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Jamaah juga terima kasih sudah menyaksikan Islam itu indah. Setelah ini ngumpul lagi semuanya, merapat, jangan kemana-mana karena kita akan menjawab pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.